Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nirwan Abdullah, NIM 2024 10 11 43 ingin menjelaskan modulware dari sistem basis data kelas A. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, di sini kita menampilkan dulu kita customernya dan kita lihat country-nya masih dari berbagai macam negara. Nah, jika ingin menampilkan dari Brazil aja, kita menggunakan fungsi where, yaitu syarat di mana country negaranya hanya dari Brazil. Itu country sama dengan Brazil. Nah, ini country-nya sudah menjadi Brazil semua. Kemudian kita diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi atau discontinue. Yaitu menggunakan where discontinue sama dengan satu. Nah, discontinue sama dengan satu ini yaitu bersifat true atau tidak diproduksi lagi. Itu discontinue sama dengan satu. Kemudian kita diminta untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Yaitu ID-nya itu kita tampilkan supplier ID sebagai ID, company name yaitu nama perusahaan, dan alamat lengkap. Alamat lengkap yaitu berupa dari address, city, dan juga country. Kita pisahkan dengan tanda koma sebagai alamat lengkap. Nah, karena alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada, maka kita menggunakan fungsi where, yaitu syarat di mana country tidak sama dengan atau tidak keduanya dari Kanada. Jadi kita menampilkan alamat yang di luar dari Kanada. Nah, kita lihat di sini tidak ada dari negara Kanada, yaitu UK, USA, Japan, Spain, dan lain-lain. Kemudian kita diminta untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini kita menampilkan data supplier. Syaratnya itu di mana company name atau nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini kita menggunakan elect juga, yaitu untuk tidak membedakan huruf kecil atau huruf besar. Nah, di sini kenapa ada persen-persen ini? Nah, misal kita menggunakan persen yang di depan ini, maka huruf LTD-nya hanya yang ada di belakang saja. Sebaliknya, jika ada yang di belakang, tanda persennya di belakang saja, maka LTD-nya hanya yang di depan saja. Karena kita ingin menampilkan itu dari seluruhnya, depan atau belakang, kita kasih keduanya, persennya depan dan belakang. Kita tampilkan. Nah, ini yaitu nama perusahaan yang mengandung kata LTD. Kemudian kita diminta untuk menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Tampilkan. Nah, di sini kan yang diminta first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, ini kan A itu lebih kecil daripada S, J lebih kecil daripada L, dan sebagainya. Nah, di sini lower atau less-nya ini, lower itu karena first name dan last name ini jika mengandung huruf kecil dan huruf besar, maka kita anggap kecil dulu semuanya. Kemudian left ini kita seleksi dari sebelah kiri saja atau huruf depannya. Angka 1 ini menandakan kita ingin menyeleksi ada berapa huruf yang kita seleksi. Misal 2, maka kita menyeleksi 2 huruf depannya, yaitu 2 huruf dari sebelah kiri. Jika right, maka 2 huruf dari sebelah kanan. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Kalau tadi menggunakan lebih kecil, karena ini kita lebih kecil. Kalau sama, kita menggunakan sama dengan. Nah, hanya satu saja yang company name dan kontak name-nya
huruf depannya sama, yaitu sama huruf M. Kemudian kita diminta untuk menampilkan data employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, kita diminta menampilkan data employees yang dimana hire date-nya atau tanggal masuknya lebih dari 10 Desember 1992. Ini hire date itu lebih dari 10 Desember 1992. Kemudian kita diminta untuk menampilkan the orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, di sini kita tampilkan data order, syaratnya itu di mana kita menggunakan fungsi S, yaitu ship date atau pengirimannya dikurangi order date, yaitu pemesanan lebih dari 10. Ini data order tersebut. Kemudian kita menampilkan data produk yang discontinue atau tidak diproduksi atau yang stoknya 0. Nah, di sini kita menampilkan data produk yang dimana syaratnya itu discontinue sama dengan 1 atau tidak diproduksi lagi, or kita menggunakan fungsi or karena itu diminta, atau yang stoknya 0, yaitu unit stok sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan fungsi or jika salah satu dari dua syarat ini memenuhi, maka kita tidak perlu dua-duanya memenuhi, hanya butuh satu saja yang memenuhi agar untuk menampilkan data produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Nah, itu saja misalnya, yaitu unit in stock misalkan 39, karena discontinue sudah sama dengan 1, maka data produk C ini sudah memenuhi. Misal lagi, nah ini discontinue kan sama dengan 0, tapi unit in stock-nya 0 juga. Kan yang memenuhi hanya 1, jadi fungsi OR ini menampilkan salah satunya saja, salah satu atau keduanya memenuhi. Kemudian kita diminta untuk menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, di sini kita menampilkan dulu produknya. Syaratnya itu di mana level ordernya kurang dari 10 atau unit in stock-nya lebih dari 100. Itu ini di order levelnya dan unit stock-nya. Di sini hanya membutuhkan satu syarat saja agar terpenuhi. Kemudian kita diminta untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, sini kita menampilkan nama terdiri dari first name dan last name, kita pisahkan dengan spasi sebagai nama, kemudian kita menampilkan masa kerjanya, yaitu tanggal sekarang dikurangi hire date, kemudian menampilkan usia, yaitu tanggal sekarang dengan birth date-nya. Syaratnya tadi syaratnya itu di mana masa kerjanya kurang dari 35 tahun, yaitu ini masa kerjanya, atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Ini adalah usianya. Kita langsung saja tampilkan. Nah, karena atau kita hanya perlu satu syarat saja untuk memenuhinya. Kemudian kita diminta menampilkan
employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan fungsi in. Langsung saja, ini menggunakan where, yaitu di mana Siti tidak tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, ini city-nya yaitu Seattle, Tacoma, dan juga London. Kemudian kita diminta untuk menampilkan data order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, kita tampilkan dulu data ordernya. Kemudian syaratnya itu di mana tanggal order date-nya, tanggal pemesanannya lebih dari 25 Desember 1996 dan dikapalkan atau ship date-nya paling lambat 20 hari setelah order. Berarti ship date-nya dikurangi order date-nya kurang dari sama dengan 20 karena paling lambat 20 hari, jadi 20 hari masih memenuhi, kita menggunakan sama dengan. Nah, ini dia datanya. Karena di sini menggunakan N, maka dua persyaratan ini harus memenuhi semuanya. Jika salah satu memenuhi dan salah satunya tidak, maka tidak akan ditampilkan. Harus keduanya memenuhi. Nah, kemudian kita kan disuruh menampilkan produk yang discontinuous, yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi kita menampilkan dulu data produknya. Kemudian syaratnya itu di mana data yang tidak dilanjutkan atau discontinue dan unit in stock lebih dari 0. Nah, ini keduanya harus memenuhi. Itu discontinue sama dengan 1 dan unit in stock lebih dari 0. Kemudian kita diminta untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Lanjutkan data produk yang dimana produk ID modulo 2 yaitu dibagi 2 sama dengan 0 karena data yang diminta itu ID genap. Karena genap semua yang dibagi 2 jika sama dengan 0 maka itu adalah angka genap. Dan harganya atau unit price-nya lebih dari 5. Nah, unit price-nya di sini lebih dari 5 dan produk ID-nya genap semua. Kemudian kita diminta untuk menampilkan produk yang harganya $5 sampai $10 menggunakan fungsi between. Seperti ini, yaitu between 5 dan 10. Nah, ini unit price-nya. Nah, ini di antara 5 dan 10. Nah, misal data semuanya, yaitu ada yang lebih dari 10 dan juga ada yang lebih dari 5. Nah, menggunakan fungsi between ini, kita bisa menampilkan range antara $5 sampai $10. Kemudian kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Di sini kita tampilkan dulu data ordernya, terus persyaratannya itu di mana order date-nya lebih dari 25 Desember 1996 dan harus sudah dikapalkan, yaitu berarti ship date-nya dikurangi dengan order date-nya di antara 20 sampai 30 hari. Ini adalah pemesanannya, tanggal pemesanannya. Kita tampilkan seluruhnya. Nah, maka ini data yang memenuhi dari order yang terjadi setelah 25 Desember 1996
yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Kemudian kita diminta untuk menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, kita tampilkan dulu data ordersnya, terus syaratnya itu harus dikirim ke Brazil atau Italia. Nah, ini zip country-nya ke Brazil atau ke Italia. Kita menggunakan fungsi I like jika agar tidak membedakan huruf kecil ataupun huruf besar. Kemudian syarat selanjutnya yaitu harus dikirim pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Kita menggunakan fungsi N, yaitu order date-nya between di antara 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Kita tampilkan. Nah, ini adalah data-datanya. Kemudian terakhir yaitu kita diminta untuk menampilkan data employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Sama seperti tadi yaitu datanya yaitu employee yang berasal dari Seattle atau New York, yaitu Seattle atau New York. Kemudian syarat selanjutnya yaitu berusia 50-60 tahun. Yaitu kita menggunakan age, yaitu mengurangi tanggal sekarang dengan birthday-nya di antara 50-60 tahun. Nah, di sini tidak ada yang memenuhi, jadi datanya kosong. Sekian presentasi dari modul where. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian jika ingin ada yang ditanyakan, tinggalkan di komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.